Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa sekalian, hari ini kita mengikuti perkuliahan kurikulum dan pembelajaran. Hari ini sebenarnya libur, tapi untuk mengisi waktu, teman-teman mahasiswa dipersilahkan untuk membuka YouTube ini sebagai salah satu materi dari perkuliahan yang kita ikuti. Semua aturan untuk kehadiran dan segala macamnya nanti diatur oleh para mahasiswa, kemudian dipersilahkan untuk membuat komen untuk kehadiran di kolom kolom chatting. Ya, baik, hari ini kita akan membahas tentang perkembangan dan perubahan kurikulum. Ya, perkembangan dan perubahan kurikulum di Indonesia. Beberapa kali kita mengalami kurikulum, yaitu pertama adalah tahun 1947 ketika saat itu Indonesia baru 2 tahun atau 3 tahun merdeka, 2 tahun. Maka kurikulumnya masih belum tertata dengan rapi, masih kurikulum yang dikembangkan oleh Belanda, tapi inisiator para pendiri negeri ini mencoba untuk merancang kurikulum di tahun 1947. Salah satunya adalah rencana pembelajaran, kemudian rencana pembelajaran mulai terurai. Artinya ada materi-materi pembelajaran, ya, ada materi-materi pembelajaran yang mulai terpisah, ya, terurai dalam arti saya menggambarkan matematika, ya. Dulu matematika itu belum ada. Yang dipelajari adalah ilmu ukur, ya, ilmu ukur sudut, ya, kemudian geometri, ya, kemudian berhitung, aljabar. Yang lainnya belum ada. Materi-materi lain juga terurai. Baru tertata tahun 1964 mulai merancang rencana pendidikan sekolah dasar. Jadi ditata dulu dari mulai dasar. Nah, di sana mulai lahirnya berhitung, ya, kalistung, membaca, menulis, dan berhitung. Penyempurnaannya terjadi pada tahun 1969-68. Jadi kurikulum sekolah dasar sudah matang, ya. Tapi ini dipakai cukup lama, baru tahun 1973 ada kurikulum proyek perintis sekolah pembangunan. Artinya sekolah ini dibangun dengan menggunakan modul. Ya, menggunakan modul, guru mulai jadi fasilitator, dan proyek perintis sekolah pembangunan ini, ya, dibangun, kemudian anak-anak belajar, rata-rata belajar ada yang 3 tahun, ada 2,5 tahun. Tapi proyek ini kelihatannya ini tidak berhasil, ya, sebab itu hilang. Maka pada tahun 1975 kurikulum sudah mulai dirancang ulang, dibentuk ulang. Kurikulum yang paling relatif sempurna awal itu adalah pada tahun 1984. Nah, 1984 pembelajaran matematika sudah mulai matematika, ilmu ukur sudut, ilmu ukur bilangan dan segala macamnya hilang menjadi matematika. Penyempurnaan terakhir terjadi mulai tahun 1994, ya. Nah, tahun 1997 ada revisi, tahun 1994 revisi yang terjadi, ada mata pelajaran yang mulai disatukan, ya, satukan. Dulu namanya seperti di tahun 73-an ada PALMA, pasti alam matematik, mulai berubah menjadi IPA. Nah, kurikulum pertama yang berbasis kompetensi lahir pada tahun 2004. 2004 dengan nama KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Artinya kompetensi yang diukur itu sudah berubah. Ketika tahun-tahun ini kita belajar masih dalam bentuk tujuan instruksional. Sekarang sudah kompetensi. Kompetensi itu gambaran sederhananya gini, ya. Gambarannya begini. Ketika orang belajar kendaraan berbareng-bareng, pelatihnya sama, mobilnya sama, hanya beda waktunya. Nah,
Beda Jadi, jadwalnya, waktunya sama. Setelah selesai belum tentu memiliki kemahiran yang sama. Ada yang lebih cepat, ada yang tidak. Nah, itu di KBK itu dibangun begitu. Nah, KBK adalah kurikulum berbasis kompetensi dan sampai sekarang masih digunakan. Nah, kemudian penyempurnaan kembali menjadi kurikulum tingkat satuan pendidikan. Ini sudah mulai pendidikan ya. Tiap satuan pendidikan merancang kurikulum yang bersumber dari kurikulum nasional. Maka di sini muncul adanya mulok ya, adanya tambahan-tambahan mata pelajaran yang versi di sekolah yang menjadi ciri khas. Nah, penyempurnaan selanjutnya adalah ada di kurikulum 2013 yang ini lebih spesifik. Karena apa? Karena pada tahun ini itu kita sudah memasuki abad-abad yang tantangannya sudah mulai berubah. Tantangannya sudah berubah. Tantangan yang berubah ini harus diantisipasi dengan sebaik-baiknya. Kalau kita tidak melakukan antisipasi dengan sebaik-baiknya, bisa jadi kita terlindas. Ini kurikulum perkembangan. Nah, lebih jelas kita lihat perkembangan di tiap kurikulum itu. Nah, kurikulum 1968 ya, itu dalam pembelajaran geometri menekankan lebih pada keterampilan berhitung. Misalnya berhitung luas, ya begitu datar, ini untuk matematika. Volume, geometri, bukan pada pengertian bagaimana rumus-rumus itu melakukan perhitungan. Bagaimana rumus-rumus itu untuk melakukan perhitungan. Jadi lebih menghitung. Kalau sekarang sudah mulai ke bidang namanya yang lebih modern itu geometri analitik, di mana dalam geometri itu ada aljabar. Kemudian yang kedua lebih mengutamakan hafalan yang sifatnya mekanistik. Ciri di matematika itu yang hafalan itu kalau zaman saya dulu ada yang namanya raraban. Jadi kalau mau belajar matematik, masuk pelajaran matematik, di depan pintu itu kita harus mulai 1 kali 1, 1 kali 2, 2 terus sampai 9 kali 9, 8 1. Kalau sudah hafal boleh duduk. Kalau belum balik. Itu hafal. Ya, bukan mengerti. Kalau yang mengerti sudah 7 kali 7, oh 7-nya ada 7. Kalau hafal 7 kali 7, lupa, balik lagi ke 1. Gitu. Nah, kemudian program berhitung kurang memperhatikan aspek kontinuitas dengan materi pada jenjang berikutnya, serta kurang terkait dengan dunia luar. Jadi matematika, makanya pada saat itu matematika sangat tidak disukai. Ya, karena menghitung. Tidak jelas katanya untuk apa. Kalau sekarang sudah mulai namanya kontekstual. Nah, penyajian materi kurang memberikan peluang untuk tumbuhnya motivasi belajar. Itu pada tahun ini. Nah, pada tahun 1975, topik-topik baru diperkenalkan, yaitu himpunan, geometri, bidang, ruang, statistik, probability. Statistik itu materi matematika yang masuknya belakangan, ya, terakhir. Nah, penulisan lambang dan segala macamnya ada, mulai perubahan-perubahan matematika mulai terjadi. Nah, topik-topik baru. Dulu tidak mempelajari himpunan. Nah, di tahun 75 sudah muncul himpunan dan bertahan sampai sekarang. Terjadinya pergeseran dari pengajaran yang lebih menekankan pada hafalan ke pengajaran lebih mengerti. Jadi mengerti berbeda hafal dengan hafal. Saya tadi gambarkan bagaimana orang hafal perkalian dengan istilah raraban dengan hafal paham tentang perkalian. Ketika 8 kali 7 berarti 8-nya ada 7 atau 7-nya ada 8. Orang yang mengerti tahu antara 8-nya ada 7 dengan 7-nya dari 8. Apa? Ada yang namanya hukum komutatif. Soal-soal yang diberikan diutamakan bersifat pemecahan masalah daripada bersifat rutin. Ini sudah mulai tahun 75 sudah mulai. Ada kesinambungan dalam penyajian bahan ajar, sekolah dasar, sekolah dan sekolah. Jadi sekolah dasar, tingkat atas, tingkat menengah itu berkesinambungan, tidak terdapat penekanan pada struktur matematika itu sudah mulai dikembangkan. Program pengajaran pada matematika modern lebih memperhatikan adanya keberagaman antar siswa. Jadi kemampuan anak sudah mulai dikembangkan. Sebab anak itu ada yang diberi soal 5 menit selesai, ada yang diberi soal yang sama 10 menit selesai, ada yang diberi soal yang sama 1 jam baru selesai, ada.
anak yang diberi soal yang sama 2 hari 2 malam tidak selesai. Itu kan ini. Nah, terdapat upaya-upaya penggunaan istilah yang tepat. Istilah yang tepat itu istilah dalam matematika definisi aksioma dan segala macam sudah. Nah, adanya pergeseran dari pengajaran yang bersifat pada guru ke pengajaran yang bersifat pada siswa mulai aktif. Ya. Kemudian sebagai akibat dari pengajaran yang bersifat pada siswa, maka metode mengajar lebih banyak digunakan adalah penemuan pemecahan masalah. Ini tahun 75. Sudah mulai kesempurnaan terlihat. Terdapat upaya agar pengajaran matematika dilakukan secara menarik, misalnya melalui permainan teka-teki. Ini tahun 75 sudah mulai ada perubahan. Nah, tahun 1984 adalah perubahan kurikulum dari 75 ke 1984. Banyak, ya. Baik dari sisi materi maupun cara pengajarannya. Perbedaan utama dalam kurikulum ini adalah yang mulai dikenalkannya adalah komputer. Borang mewah itu tahun 84-an. Nah, materi komputer ke dalam kurikulum matematika sekolah merupakan langkah maju. Sebab baru dulu mulai ditemukan alat-alat komputer, yaitu sangat canggih sekali. Dulu komputernya segede badan, gitu. Sekarang sudah mulai kecil-kecil. Bahkan sekarang sudah mulai paling sederhana lagi dalam bentuk Android itu berfungsi sebagai komputer. Nah, kemudian pembelajaran matematika lebih baik dengan menggunakan pola-pola bilangan maupun grafik. Jadi animasinya sudah bisa terlihat itu dengan mulai komputer itu tahun 84-an. Nah, tahun 94 tidak banyak berubah. Hanya posisi aja yang dirubah. Ada beberapa perubahan posisi. Misalnya begini, ketika kita mencari penyelesaian persamaan tiga peubah, itu ada beberapa cara. Yang pertama misalnya dengan eliminasi, yang kedua misalnya dengan substitusi, yang ketiga dengan grafik, yang keempat dengan matrik. Nah, matrik diajarkan di kelas 2. Sangat itu, atau sekarang kelas 11. Sementara persamaan linear, persamaan dua peubah di kelas 1 atau kelas 9. Ini tidak sinkron, harusnya masuk. Nah, itu perubahan yang terjadi di tahun 1994. Nah, pada tahun 2004, nah ini terjadi perubahan besar-besaran. Nah, kurikulum dikembangkan berdasarkan kompetensi tertentu. Ya. Maka kurikulum tahun ini disebut kurikulum berbasis kompetensi. Berpusat pada anak sebagai pengembangan pengetahuan. Maka tahun 2004 dikembangkan lebih kuat yang namanya SAL, Student Active Learning, yang dikenal di Indonesia dengan CBSA, cara belajar siswa aktif. Nah, tapi sering dipelesetkan menjadi cul barudak sena anteng. Akhirnya diberi tugas. Terdapat penekanan ya dalam mengembangkan kemampuan pemecahan masalah itu dalam matematika, kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan kemampuan mengkomunikasikan gagasan matematik. Komunikasi matematik sudah mulai muncul, di mana matematika itu sudah sebenarnya berhubungan dengan kehidupan keseharian. Dan itu sudah jelas. Cakupan materi sekolah dasar meliputi bilangan, geometri, pengukuran, pengolahan, pemecahan masalah, serta penalaran dan komunikasi. Cakupan materi di SMP itu bilangan, aljabar, geometri, pengukuran, peluang. Nah, di SMP sudah mulai adanya statistik, ya, peluang. Sudah ada perubahan. Konsepnya pemecahan masalah dengan komunikasi. Nah, di SMA sekarang atau dulu SMU, aljabar, di sini belum ada aljabar. Geometri sudah ada pengukuran, nah dikenalkan dengan trigonometri, peluang statistik lebih dikembangkan, kalkulus, ya integral, logika matematika, pemecahan masalah, penalaran, komunikasi. Kalau yang ini cuman penalaran, ya pembenaran, pemecahan masalah dengan komunikasi. Ini dikembangkan lebih dikembangkan. Ada materi-materi tambahan yang merupakan pengembangan dari ini. Nah, kurikulum berbasis komputer ini secara garis besar mencakup 3 komponen. Kompetensi dasar, materi pokok, indikator, dan hasil belajar. Kemampuan pemecahan masalah serta penalaran dan komunikasi bukan merupakan pokok bahasan tersendiri, melainkan ya harus dicapai melalui pembelajaran diintegrasikan. Artinya kemampuan pemecahan masalah itu bukan yang diajarkan, bukan pokok bahasan, tapi target kompetensi yang harus diraih
oleh peserta didik setelah mengikuti pembelajaran. Nah, setelah tahun 2004 itu, maka ada kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ya, itu ada bahasan tersendiri yang nanti akan kita bahas. Nah, arah kurikulum masa depan itu karakter manusia Indonesia diharapkan iman, takwa, bertanggung jawab dan mandiri. Kemudian mengoptimalkan ke berbagai macam kecerdasan. Kecerdasan-kecerdasan yang dikembangkan oleh Garnier itu sudah mulai berkembang. Dulu ketika ada anak yang tidak pernah diam bicara disebut nakal. Ada anak segala ditendang, segala dipukul, nakal. Ada anak diam saja disebut sebagai anak yang pemalas. Nah, sekarang sudah berubah. Bisa jadi anak yang tidak mau diam, dia memiliki kecerdasan linguistik. Anak yang tidak mau diam, tidak mau diam, kalau yang tadi bicara terus, tidak mau diam, itu siapa tahu punya kecerdasan kinestetik. Anak yang sering merenung atau anak yang sering menyanyi, ya, yang merenung, siapa tahu anak suka atau memiliki kecerdasan logikal atau matematikal. Anak yang suka bernyanyi, musikal, dan segala macam. Nah, kecerdasan-kecerdasan itu dikembangkan dan melahirkan kehidupan yang lebih baik. Messi, Ronaldo, gitu ya, atau di kita misalnya Febri, ya, atau Bambang Pamungkas, itu adalah orang-orang yang memiliki kecerdasan kinestetik. Mereka mengembangkan kecerdasan itu ya menjadi orang-orang yang bermakna dengan kehidupan dia. Kemudian Raisa, Isana Saraswati, dan sebagainya itu adalah orang yang memiliki kecerdasan musikal. Mereka bisa hidup dengan cara itu. Ya. Abdus Somad, kemudian Agim, ya. Kemudian Hotman Paris Hutapea adalah orang-orang yang memiliki kecerdasan linguistik, atau orang-orang yang ada di DPR sana. Itu mereka punya kecerdasan linguistik, pandai bicara, dengan bicara dia bisa menghasilkan apapun. Nah, anak juga memiliki hal yang itu. Kemudian penguasaan teknologi informasi komunikasi dan bahasa itu menghadapi tantangan global. Tapi berkaitan dengan bahasa, sekarang sudah tidak rumit lagi. Sebab dengan adanya Mbah Google, orang bisa mentranslate bahasa apapun. Ya, tapi bahasa lisan tetap harus dipelajari. Nah, perubahan orientasi ini, ya, perubahan orientasi, ya, perubahan proses pembelajaran itu akan mempengaruhi kurikulum yang harus dirubah. Sebab apa? Tantangan abad 21 itu sudah jelas. Itu sudah ada yang namanya kondisi ketidakpastian dalam kehidupan. Ya. Siapa yang tahu? Siapa yang bisa memprediksi masa depan? Itu tidak ada. Ya. Coba kita lihat. Pernah nggak terpikir saat ini kita ingin minum air, ingin makan dengan di rumah dengan memijit tombol, itu sudah bisa. Gitu. Sudah bisa. Buka. Bahkan kita tidak usah mengirim uang dulu, bisa COD. Bisa juga kita hanya mijit-mijit. Ini. Anda lihat di televisi, membuka rekening tidak usah repot-repot. Datang ke bank. Kita cukup di rumah, pijit. Nah, perubahan-perubahan yang ini harus diantisipasi. Ya. Jadi masa depan itu yang akan terjadi pada masa depan yang ingin terjadi maka harus diantisipasi. Salah satunya adalah dengan pendidikan, dan jantung pendidikan ada di kurikulum. Ya. Keterampilan masa depan itu yang pertama mengandalkan otak, tidak lagi mengandalkan otot. Ya, otak. Orang hanya punya sebuah program, dia bisa menghasilkan materi yang banyak. Nah, ya. Kemudian mampu mencari, memilah, mengolah informasi untuk mencapai tujuan tertentu. Ini masa depan itu seperti ini. Kemudian mampu menggunakan IT. Mampu menggunakan IT. Dan ini yang harus ada di dalam kehidupan anak-anak. Jadi tidak ada lagi yang namanya gaptek. Kemudian keterampilan berhubungan dengan moral, sosial, dan spiritual. Artinya apa?
Anda bisa mencari informasi apapun, tapi aspek moral jangan dilupakan. Informasi yang ada di Google, yang ada di Android, yang ada di web, itu tidak semuanya benar. Tidak semuanya benar. Banyak informasi-informasi hoax yang ada, yang membuat orang bertengkar dan segala macam. Maka aspek spiritualnya harus. Kita ada dalam kondisi yang namanya perang. Perang informasi. Seorang yang baik dengan informasi yang direkonstruksi demikian bisa jadi jahat. Dan orang jahat bisa menjadi baik. Dan kita melihat orang-orang baik bisa dibantai habis-habisan dengan berita miring. Dengan informasi-informasi ini. Terus tiap hari kita memperoleh informasi ini, maka pikiran kita akan terganggu. Nah, kemudian yang paling penting adalah memiliki kecerdasan emosi, memiliki akhlak yang baik. Ya, memiliki akhlak yang baik. Nah, mampu berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dan berpikir jernih. Ya. Kemudian keterampilan interpersonal, intrapersonal, nanti kita ada bahasan khusus, memahami pentingnya lingkungan sehat bagi kehidupan manusia. Nah, kemudian memahami dinamika kehidupan individu, ya. Dan yang terakhir adalah memiliki kompetensi pribadi yang tepat tekun di bidang yang diminati. Kurikulum yang dikembangkan di perguruan tinggi itu sudah berubah. Anda masuk jurusan pendidikan matematik, tidak serta-merta hanya menjadi guru. Anda bisa jadi apa saja. Ilmu matematikanya bisa jadi modal, menjadi pengusaha. Pengusaha media pembelajaran matematika. Pengusaha media pembelajaran matematika berbasis Android. Pengusaha media pembelajaran matematika berbasis teknologi tinggi. Bisa begitu. Ada sebagian yang bisa jadi guru. Kurikulum, ya, kurikulum masa depan itu adalah kurikulum yang membuat Anda hidup lebih baik. Tapi ingat, tidak hanya hidup saja. Anda lebih baik dari aspek moral, Anda lebih baik dari aspek sosial, Anda lebih baik dari aspek emosional. Mudah-mudahan Anda memahami apa yang saya sampaikan. Mohon maaf liburan Anda terganggu. Di perkuliahan ini Anda boleh membuka kapan saja. Nanti ketua kelas ya bisa menghubungi saya untuk menginformasikan kehadiran. Yang penting itu bukan hanya membuka, tapi Anda mengikuti perkuliahan di YouTube ini secara optimal dan Anda menonton YouTube ini, menganalisis YouTube ini sampai selesai. Anda boleh bertanya di kolom chatting, Anda boleh bertanya di LMS, Anda boleh bertanya di WA. Terima kasih, mudah-mudahan Anda dan saudara-saudara Anda, orang tua Anda, keluarga Anda dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.